Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi habibih wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-fadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafiina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi sallam ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, khususnya bagi penuntut ilmu yang diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan kita sebagian dari orang-orang tersebut, yaitu sebagian orang-orang beriman dan takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga kita datang pada hadir ini memberikan waktunya dan kita meninggalkan segala kesibukan-kesibukan yang mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita masih ada kesempatan bahkan
mendapatkan panjang umur dengan taat kepada Allah dan Rasulnya dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang orang beriman. Mudah-mudahan kedatangan kita ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan kelak menjadi saksi bahwa kita memang benar-benar dan sungguh-sungguh untuk menambahkan ilmu pengetahuan itu yang diwajibkan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, famili kita, duriat-duriat kita, dan keturunan-keturunan yang di atas maupun yang di bawah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufik karunia, hidayahnya, inayahnya, inabahnya kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, berikan kesehatan, afiat untuk mencapai kehidupan berpedoman pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan segala beban-beban yang berat sama kehidupan kita ini benar-benar digantikan oleh Allah Ta'ala dengan kelonggaran, kebahagiaan, kenikmatan agama dunia akhirat kita. Dan mudah-mudahan yang diberikan sakit oleh Allah Ta'ala segera disembuhkan Allah Ta'ala berkat barakatul Fatihah, berkat salawat Nabi Muhammad SAW, yang tidak putus-putusnya pujian-pujian itu kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli bait dan keluarganya, sahabatnya kesemuanya, dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali balasan-balasan berupa nafahat karunia rahmat yang besar yang tidak akan dihapus oleh Allah Ta'ala kecuali balasan-balasan adalah kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga. Dan mudah-mudahan kita semua adalah kelompok-kelompok golongan orang-orang yang soleh-solehah. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah meninjak kepada bab kebagusan akhlak. Maka selanjutnya perbuatan-perbuatan yang lainnya disebutkan adalah tentang kebaikan di dalam sholat. Karena kalau kita pandang dari kedudukan sholat, manakala adalah ibadah dan meninggalkan yang terlarang itu perasaan yang tidak senang dan perasaan yang sangat berat. Maka itu bagian adalah kekurangan, dan kesempurnaan kebahagiaan tidak akan tercapai dengan demikian apabila melakukan sesuatu perintah Allah itu memutuskan perkara dengan dirinya, artinya dengan pengetahuan yang terbatas. Jadi kalau kita memilih satu pilihan, yang mana pilihan itu bukan dari Allah, pasti kita mencari yang luang waktunya, yang mudah, yang gampang, dan yang senang. Tapi kalau sesuatu yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu pasti berat, tidak ada yang senang, pasti dipaksakan.
Satu perintah Allah itu pasti dipaksakan. Ada nggak yang mengatakan sholat itu enak atau senang? Ada. Walaupun sudah mulai kecil dilatih sembahyang, kalau sholat itu berat. Dari kelompok orang yang kecil, dewasa, tua, pasti yang namanya sholat itu berat. Karena jaminannya adalah surga. Kalau tidak dibiasakan yang berat-berat itu, satu contoh, kita beri contoh, sholat sunnah, qobliyatal ba'diyatal, sesudah dan sebelumnya, itu berat. Tapi ada yang lebih berat lagi sholat sunnah itu, tahajud. Jadi sholat tahajud itu paling berat di antara sholat sunnah-sunnah yang lain. Iya kan? Duha juga berat, karena bersamaan orang kerja. Yang nganggur maupun yang kerja, kalau udah bicara sunat, artinya binawafili, artinya menambah amal-amal soleh. Amal-amal sunat disebut binawafili. Kalau mampu dia yang mengerjakan itu dari yang berat itu adalah salat tahajudnya, yang lain gampang. Iya kan? Kalau kita ngambil yang gampang dulu mau ke atas, nah ini biasanya putus asa. Karena dari gampang cari yang susah. Tapi kalau ngambil yang susah, yang gampang enak, ya kan? Jadi kalau mencari hidup ini cari yang berat dulu, jangan cari yang enteng, ya kan? Kalau cari yang enteng naik ke berat, malas, dan puncaknya putus asa, ya kan? Coba sholat qobliyatal ba'diyatal biasa, karena tahajudnya udah rajin. Iya kan? Kalau sesuatu yang berat memang nggak pernah latihan. Satu contoh, orang nggak pernah begadang, nggak pernah melek gitu. Nah, suruh melek ya berat, iya kan? Nah, tapi begitu orang yang biasa terjaga, ada lihat orang uap jam 9.10 ketawa, ini jam 10 udah ngantuk, iya kan? Nah, diketawain sama orang-orang yang terjaga, iya. Baru sekian aja udah capek. Sama orang yang doyan makan, sama yang biasa puasa. Karena biasa puasa makanya sedikit, bukannya sedikit, saya sedikit. Melihat orang makan banyak mau muntah rasanya. Ini orang kok rakus banget sih, iya kan? Tapi yang rakus tadi nggak terasa. Iya. Nah, sama begitu. Jadi orang harus dibiasakan yang berat-berat dulu, baru meraih yang ringan-ringan. Bekerja juga begitu, jangan cari yang enak, cari yang, kata guru saya, cari yang berat-berat. Yang berat itu mahal harganya, ya kan? Yang enteng-enteng itu kerupuk, jadi nggak mahal, ya. Cari yang berat-berat, begitu. Wa qalu ta'ala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Sesungguhnya salat itu berat. Nah, jadi Al-Quran ini, jadi salat itu berat. Nggak ada salat itu ringan, kan? Al-Quran sudah mengatakan salat itu berat. Selain bagi orang-orang yang tunduk hatinya, khusyuk kepada Allah. Nah, ada tapinya, ya kan? Kalau orang khusyuk itu senang sholat itu,
Tapi kalau orang yang nggak khusyuk, masya Allah, ya sembahyang ini cool, masya Allah, ya. Apalagi masuk di mall, udah di tengah jalan, belum mandi, masya Allah. Dan orang-orang yang munafik itu, orang munafik itu sholat yang paling berat, sholat isya sama subuh. Sholat isya dan coba kalau isya kira-kira jam 2 malam, males nggak kira-kira? Berat. Gak usah sunnah, gak usah ini, udah ngantuk. Syukur mau sembahyang, ya kan? Kalau nggak katanya besok aja kita qadha. Sudah isanya jam 2, subuhnya jam 11 siang, karena bangunnya siang. Daripada nggak subuh saya qadha. Jadi berat kan? Mana yang enteng sembahyang tadi? Belum sakit lagi. Kalau udah dikasih sakit sama Allah Ta'ala, sembahyangnya gimana? Ketak-ketik begitu. Mumpung kita sehat, ya. Kalau kita sehat, jangan ada hujah, alasan-alasan. Nanti alasan kamu nggak berguna, nggak ada gunanya kalau sudah mati tadi, ya kan? Yang untung siapa? Yang banyak untung siapa? Yang rugi siapa? Yang banyak rugi siapa? Jadi cari yang kalau hidup ini banyak untungnya, jangan untung saja. Saya udah ngaji, untung saja. Ini orang-orang yang biasa saja, status awam. Orang yang khusus, saya mencari tambah untung supaya saya banyak untung. Nah, itu orang khusus. Cari untung apa cari rugi? Dan ingat, Allah Ta'ala sama sekali nggak butuh sama kita. Gus Arifin juga nggak butuh, guru nggak butuh juga, murid yang butuh. Dan sama-sama kalau kita duduk menuntut ilmu, sama-sama butuh sama Allah. Nah, iya kan? Nggak ngaji, Allah nggak rugi, nggak bangkrut. Nggak sembahyang juga nggak bangkrut. Tapi saya nggak mau kalau saya nggak ngaji, karena saya nggak dapat untung. Kalau saya, karena saya sadar benar-benar pahala di sisi Allah yang kita sekarang datang ini, yang kita kerjakan di rumah, yang kita kerjakan usaha, semua nggak ada. Yang ada perhitungan dengan Allah. Ya kan? Kalau kita datang ngaji ini, itu saksi yang membela kita di akhirat. Menangkan kita. Nah, kalau di audit, menang. Di mana kamu jam 8 hari Rabu? Saya ada